Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftatur Rahmi Rasuli. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sifat-sifat dan manfaat sejarah. Sifat-sifat sejarah. Ada berapa sih sifat-sifat sejarah itu? Sifat-sifat sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama, diakronis. Apa itu diakronis? Diakronis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dia yang artinya melintas atau melewati, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Berarti sejarah adalah sebuah peristiwa yang meliputi waktu, tidak hanya sehari saja. Bisa jadi masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Yang kedua, ideografis. Apa itu ideografis? Ideografis artinya menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa. Maksudnya adalah bahwa peristiwa selalu menceritakan atau memaparkan sesuatu yang bersifat unik, karena setiap peristiwa hanya terjadi sekali saja. Yang ketiga adalah verifikatif. Apa itu verifikatif? Verifikatif artinya adanya kepastian tentang fakta didapatkan dari pengujian terhadap data atau informasi tentang suatu peristiwa sejarah dan dapat dipastikan kebenarannya. Contohnya adalah air. Banyak yang mengatakan kalau air itu bentuknya cair. Setelah diteliti, ternyata air bisa berbentuk gas. Kok bisa? Coba air kalau dipanaskan lama-lama akan menguap. Nah, uapnya itu yang dinamakan gas. Yang keempat adalah empiris. Empiris artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya. Untuk itu, sejarah mengandalkan bukti-bukti, baik tertulis seperti catatan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu namanya empiris, bahwa sejarah berasal dari fakta, sebuah kejadian atau pengalaman manusia. Kemudian, manfaat sejarah. Menurut Nugroho Noto Susanto, manfaat sejarah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah edukatif. Seperti kata Cicero, sejarah adalah guru kehidupan. Selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajarkan generasi muda hal yang baik dan buruk, antagonis dan protagonis, dan nilai kepahlawanan. Contohnya, kita dapat mengetahui bahwa Belanda menerapkan strategi memecah belah bangsa Indonesia melalui politik adu domba atau divide et impera. Campur tangan Belanda dalam konflik di Kesultanan Mataram Islam yang berujung pada Perjanjian Giyanti tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Mataram Islam menjadi 2, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Politik divide et impera tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia dapat dijajah Belanda sekian lamanya. Oleh karena itu, kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut agar bangsa Indonesia tetap kompak dan bersatu, agar tidak mudah dipecah belah oleh bangsa asing. Yang kedua adalah inspiratif. Guna inspiratif, salah satunya adalah menaikkan moral generasi muda agar terus maju. Pendidikan moral salah satunya didapat ketika mempelajari kejayaan bangsa Indonesia pada periode Hindu-Buddha dan Islam, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Aceh. Hal ini dapat memberikan pengetahuan kepada generasi muda bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Yang ketiga adalah rekreatif. Mempelajari sejarah dapat memberikan kesenangan atau rekreasi dalam diri. Membaca kisah-kisah sejarah seakan mengajak kita bertualangan melewati batas ruang dan waktu. Begitu pula dengan mengunjungi lokasi bersejarah seperti berkunjung ke candi dan museum. Kita dapat menyaksikan hasil karya luar biasa dari masa lampau bangsa Indonesia.
kita dapat mengetahui kehebatan masyarakat pada masa itu bergotong royong membangun candi megah tersebut. Namun, sayangnya di Indonesia penghargaan atau kepedulian terhadap benda-benda sejarah tidak terawat. Yang keempat, instruktif. Guna instruktif, sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu. Contohnya, politik pintu terbuka di Hindia Belanda. Pada masa diterapkannya ekonomi liberal atau politik pintu terbuka pada tahun 1870 telah terjadi masalah sosial dan kependudukan. Diizinkannya investor asing menamakan modalnya berdampak pada dibukanya perkebunan baru di Hindia Belanda. Salah satunya perkebunan di tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Kemudian terjadinya migrasi di Pulau Jawa. Orang Tionghoa, Singapura, dan Malaysia didatangkan untuk bekerja sebagai kuli di perkebunan ini. Banyak kuli yang menderita akibat sistem yang tidak manusiawi. Penderitaan sebagai kuli menyebabkan di antara mereka yang melarikan diri, sakit hingga meninggal. Itulah presentasi dari saya mengenai materi sifat-sifat dan manfaat sejarah. Apabila ada salah kata atau kekurangan tentang materi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.